Jadi di medsos viral banyak orang yang menyangkal karomah para habaib, para kekasih Allah. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Yai? Dalam masalah karomah atau sesuatu kejadian yang di luar nalar akal, itu kadang kita perlu menggali makna dari ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Satu, ada firmannya Allah Ta'ala yang berbunyi, Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala itu akan memberikan kepada hambanya yang beliau kehendaki tanpa batas. Makanya tidak heran ada hambanya Allah Ta'ala yang usianya 400 tahun. Padahal di zaman-zaman belum lama ada yang usianya 200 tahun. Kayak Mbah Nurul Anom itu, Keranji Pekalongan, itu usianya ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan lebih. Kalau yang 400 tahunan, bagi para orang-orang yang menjumpai itu Mbah Datuk Bojong. Iya, Mbah Datuk Bojong Pekalongan, nama aslinya Mbah Cuhantu. Itu di zamannya Mbah Wali Thohir Sepuh Jenggot, beliau wajahnya segitu. Terus di zamannya Mbah Yai Abdul Fattah putranya, wajahnya segitu. Di zamannya Kiai Thohir putranya Mbah Yai Abdul Fattah, wajahnya segitu. Itu orang asli Rhodesia tapi sering pindah-pindah. Makanya diperkirakan hampir 400 tahun usianya Mbah Datuk. Nah, jadi Allah Ta'ala kalau sudah menghendaki sesuatu, apapun bisa. Nah, kalau berpegangan pada ini, kok ada kitab yang mengungkap dari keramat-keramatnya para kekasihnya Allah? Ya, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Contoh kecil gini, saya belum pernah membuka secara langsung biografi keramatnya Habib yang disebut di medsos yang sering tenar itu. Bahwa ada Habib yang mi'raj kepada Allah Ta'ala sampai 70 kali. Ini mengalahkan Kanjeng Nabi. Pola pandangnya bukan seperti itu. Pola pandangnya begini, tetap hebat Rasulullah. Karena Rasulullah itu Isra Mi'raj yang biasa dicerita-ceritakan kita dalam acara-acara Isra Mi'raj, itu Mi'raj zahir batin. Jasadnya Mi'raj. Tapi kalau wali yang Mi'raj itu, Mi'rajnya batin. Beda dengan zahir. Beda jauh. Lah wali yang Mi'rajnya zahir batin, enggak ada. Makanya tetap hebat Rasulullah. Nah, wali yang mi'rajnya batin kok sampai 70 kali. Allah Rasulullah itu sama Allah Ta'ala itu sambung tanpa sekat. Frekuensinya nyambung terus tanpa sekat. Karena beliau kekasih yang paling utama. Laula Muhammad ma khalaq. Kalau umpama tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan menciptakan Nabi Allah Adam. Juga tidak akan menciptakan dunia seisinya ini. Jadi kalau dalam dunia batin, ya Rasulullah melebihi 70 tanpa sekat mi'raj kepada Allah Ta'alanya. Buktinya apa? Banyak hadis qudsi. Hadis qudsi itu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Dawuhnya Allah Ta'ala, kemudian diungkapkan oleh Kanjeng Nabi dengan bahasa Kanjeng Nabi. Nah, buktinya kan banyak, hadis-hadis qudsi itu banyak. Itu menandakan bahwa batin Rasulullah sambung, tak bersekat, dan selalu sambung, selamanya. Selama beliau sugeng itu nyambung terus. Karena memang kekasih paling utama, disandingkan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu hanya Kanjeng Nabi. Jadi bukan berarti menyaingi Kanjeng Nabi, ngalahin Kanjeng Nabi, pola pikirnya enggak seperti itu.
Yang pertama, makanya dalam dunia keramat itu mungkin saja yang perlu kita pahami, yang perlu kita titik tekankan, semua yang khariqul adah, di luar nalar akal sehat, akal manusia, semua baik karomah, baik mukjizat, ketika muncul pasti akan ada sisi pro kontra. Amin. Iya pasti. Contoh, Kanjeng Nabi dulu ditantang, disuruh dimintai menampakkan mukjizat di saat masih menjelang maghrib, tapi matahari masih terbit. Jadi habis duhur, asar lah, waktu asar gampangnya lah. Itu ditantang oleh para Yahudi itu, kafir Quraisy itu, matahari suruh dibenamkan, terus rembulan bulan purnama suruh dimunculkan, padahal waktu siang, waktu sore. Terus setelah itu bulan ini mau turun sujud, terus terbelah di kedua tangan beliau, kemudian kembalikan lagi, bulannya surutkan lagi, kemudian matahari munculkan lagi. Dan itu yang menyaksikan banyak kafir Quraisy, banyak. Tapi alhasil banyak yang mengatakan bahwa itu sihir, itu sihir, itu sihir. Padahal di saat bulan itu sujud hormat kepada Kanjeng Nabi, bulannya itu syahadat kepada Kanjeng Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah. Ini bentuk khariqul adah, di luar nalar manusia pasti akan terjadi pro dan kontra. Karomah pun seperti itu, ada yang pro dan kontra. Lah sikap kita yang paling terbaik bagaimana? Husnudzon, laki-laki husnudzon. Lebih baik husnudzon, berbaik sangka. Sikap yang paling tidak beresiko. Sikap yang paling tidak beresiko di akhirat kelak. Umpama kita husnudzon kok ternyata salah, kita juga tidak salah. Tapi ngerinya kalau kita tidak husnudzon ternyata salah, malah bahaya. Ternyata itu keramatnya, kekasihnya Allah itu betul-betul terjadi. Jadi dalam dunia keramat itu jangan begitu kita wawasannya diluaskan lagi, sisi-sisi kebencian di dalam hati juga dikurangi, biar memandang sisi keramat tadi itu dalam pandangan yang luas, bukan pandangan kebencian. Saya kasih contoh satu, ini biasa dibaca ini. Ini manaqib Nurul Burhan, manaqibnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu keramatnya Kanjeng Syekh itu banyak banget, cuman yang dikutip di sini tuh enggak semuanya. Salah satunya apa? Mamarra muslimun ala babi madrasati illa khaffafallahu anhul adzaba yaumal qiyamah. Umpama ada satu orang Islam lewat ke madrasahnya Kanjeng Syekh, hanya lewat, sowan bisa, lewat tok bisa, dia di hari kiamat tidak akan mendapatkan siksa. Bayangkan, masuk akal apa enggak? Hanya lewat majelisnya Kanjeng Syekh, cuma lewat. Makanya wa ukhbiru anna syakhsun yasihu fi qabri. Dulu terjadi, ada seseorang yang di kuburan itu masih disiksa dan jerit-jerit keras. Famadha ilaih, Kanjeng Syekh itu sampai pas melewati kuburan itu mendengar kok ada orang yang masih disiksa. Diparani kuburannya sama Kanjeng Syekh. Bar gitu langsung Kanjeng Syekh bilang sama malaikat yang masih menyiksa, dawuhnya Kanjeng Syekh bagaimana kepada malaikat? Dimarahi malaikatnya. Inna hadza zaroni marrah. Malaikat, orang ini pernah ziarah, pernah sowan kepadaku satu kali. Wala budda ayarhamuhullahu ta'ala fala yusfa'lahu ba'da dzalika surah. Maka siapa saja yang pernah sowan kepadaku satu kali atau melewati majelisku satu kali, dia haram kena siksa kubur. Jadi akhirnya setelah itu malaikat takut dan tidak terjadi suara ceritan-ceritan lagi, siksaan-siksaan lagi. Bayangkan, ini di luar akal loh. Di luar akal. Mau mengingkari keramatnya Kanjeng Syekh?
hati-hati. Jadi hati-hati. Perlu diingat ada satu hadis qudsi. Ini contoh bahwa Allah Ta'ala dengan kanjeng Nabi itu selalu sambung terus tanpa kendor sedikit pun tali persambungannya. Bagaimana hadis qudsi tadi? Man ada waliyan, yang punya barang siapa yang berani memerangi, memusuhi kekasihnya, tidak semua faqad adantuhu bil harb, maka saya sendiri yang akan memerangi orang itu. Yang paling ngeri kalau keramat-keramat itu ternyata betul dan itu memang kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Ini kalau ternyata betul dan kita ingkari, yang paling ngeri adalah siksa yang paling terberat, hilangnya iman saat orang itu tutup usia. Naudzubillah. Paling ngeri itu. Azab yang paling terbesarnya itu nanti. Makanya coba yang tidak setuju dengan keramat-keramat itu dari segi apa? Kalau tidak percaya ya monggo tidak percaya. Tapi jangan sampai menimbulkan kebencian. Ujaran kebencian. Terkadang sekarang ini yang dimunculkan adalah ujaran kebenciannya. Akhirnya sampai mengejek. Keramat itu banyak sekali. Ada seseorang wali, jajaran kewalian-kewaliannya Allah Ta'ala yang mendapatkan makom Sohibud Dark. Sohibud Dark itu orangnya sudah sedo, meninggal, tapi masih mampu menolong terhadap orang yang masih hidup. Itu banyak banget. Seperti itu. Contoh karomahnya Gusmi Allah Yarham yang aslinya Kediri. Itu pernah membarengi dengan preman Tanah Abang, dibarengi beberapa bulan bahkan sampai premannya itu sadar. Terus lama nggak dibarengi, Gusminya itu pamit, akhirnya ketemu sama kiai, matur sama kiai, saya itu pernah dibarengi oleh seseorang dan sekarang kangen banget. Dilalah di kiainya itu ada kitab Dzikrul Ghafilin karena alumni Ploso. Lah di belakang kitab Dzikrul Ghafilin kan ada fotonya Gusmi. Nah di situ dilihat, lah ini orangnya. Bingung kiainya. Gini ya, kalau tak sebut tapi jangan kaget ya. Orang yang seperti kamu bukan baru sekarang ini, banyak. Beliau itu sudah meninggal sekian tahun. Dan nanti kalau kamu mau ke sana tak ajak. Pas saya ke sana nanti tak ajak ziarah ke makam beliau. Kaget. Premannya tadi kaget. Ternyata yang menuntun dia sampai dia tobat, barengi dia sampai dia tobat adalah sesosok waliullah Gusmi yang sudah meninggal. Dituntun oleh beliau. Makanya ini mau dipercaya monggo atau enggak ya monggo. Yang penting hati-hati jangan sampai menimbulkan ujaran kebencian, apalagi dimedsoskan, sehingga akhirnya akan menjadi dosa jari.